Puji nama Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Di pagi hari ini, saya rindu ingin membagikan firman Tuhan, yaitu dengan judul hari ini, Tidak Ada Kompromi dengan Kegelapan. Saya tertarik pada saat saya bangun pagi, pada saat saya membaca firman Tuhan, Roh Tuhan mengingatkan saya dari Markus 1 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26 dikatakan, pada waktu itu ada dalam rumah ibadat itu seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncangkan orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, keluarlah ia daripadanya. Nah, ada beberapa fakta yang ingin saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, rumah Tuhan itu ternyata bukan zona anti setan. Garis bawahi di sini, rumah Tuhan bukan zona anti setan. Fakta bahwa orang yang kerasukan roh jahat ada di dalam rumah ibadat mengajarkan pada kita satu kebenaran penting. Setan itu bisa menyusup ke tempat ibadah. Banyak orang Kristen berpikir, saya aman nih di dalam gereja, setan tidak bisa masuk ke sini. Tapi realitanya, setan tidak takut bangunan gereja, tapi setan takut otoritas dan kehadiran Kristus. Kehadiran Yesuslah yang justru membongkar keberadaan roh jahat itu. Jadi, jangan pernah untuk mengandalkan tempat atau ritual, mengandalkan gedung, mengandalkan artinya pola ibadah dengan segala instrumen perlengkapan yang ada di dalam ibadah. Seolah-olah itulah yang akan membuat setan tidak bisa masuk di dalam gereja. Jadi jangan pernah mengandalkan semua itu. Tapi yang perlu kita andalkan adalah pribadinya Yesus. Dan pastikan bahwa Yesus benar-benar hadir dalam hidup dan di dalam ibadahnya kita. Fakta yang kedua adalah Yesus membongkar dan menguasai kegelapan. Saat Yesus mengajar di dalam bait Allah tersebut, roh jahat itu tidak tahan. Roh jahat itu berteriak ketakutan. Kenapa? Karena otoritas Yesus tidak bisa ditoleransi oleh roh jahat. Beda frekuensinya. Jadi ketahuan, yang tidak sefrekuensi dengan Yesus, itu pasti kebongkar. Pada waktu Yesus tampil, setannya tidak bisa bersembunyi. Di sini kita bisa perhatikan apa yang terjadi. Setan terbongkar. Selama ini setan bisa bersembunyi, bahkan mungkin berbaur dalam kerohanian palsu di dalam bait Allah tersebut. Tetapi firman yang penuh kuasa itu membongkar segala kepalsuan. Artinya di hadapan terang, kegelapan itu tidak bisa menyamar. Di hadapan otoritas Kristus, tidak ada roh jahat yang dapat bertahan. Nah, mari kita coba bertanya seperti ini. Apakah Yesus benar-benar berotoritas di dalam hidup saya? Coba tanyakan itu pada diri kita. Pertanyaan berikutnya, atau saya masih menyimpan area gelap yang belum saya serahkan sama Tuhan Yesus? Nah, fakta yang ketiga, Yesus tidak berkompromi dengan setan. Yesus tidak pernah bernegosiasi, tidak berdiskusi, tidak membuat kompromi. Di dalam teks ayat ini, Yesus berkata tegas, "Diam, keluarlah." Ini adalah pesan kuat bagi gereja Tuhan masa kini. Bahwasanya tidak ada jalan tengah antara terang dan gelap. Gak ada jalan tengah kalau Anda membangun hubungan dengan orang yang di luar Yesus, itu sama dengan terang dan gelap. Gak ada jalan tengah. Perhatikan baik di sini. Jadi kita mesti tahu dengan jelas bahwa Yesus memiliki pesan kuat, tidak bisa kompromi antara terang dan gelap. Lalu pesan berikutnya adalah tidak ada toleransi terhadap roh jahat, terhadap dosa, terhadap tipu daya, dan terhadap ajaran palsu. Gak ada toleransi terhadap mereka semua. Berikutnya lagi, kita ini tidak dipanggil
untuk berkomunikasi dengan setan. Perhatikan Hawa. Dia jatuh karena dia membiarkan dirinya untuk berkomunikasi dengan setan. Ya, itu pengalaman Hawa karena Hawa belum berpengalaman di dalam menghadapi iblis. Tapi sekarang kita paham baik-baik. Di dalam dunia ini ada roh jahat yang ingin mengganggu, menjatuhkan kita dengan segala tipu daya, dengan segala dosa dan ajaran palsunya. Dan hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan ini, tidak perlu kita berkomunikasi dengan setan. Yang perlu kita lakukan seperti Yesus, menghardiknya di dalam nama Yesus. Nah saudara, dalam dunia yang penuh kompromi, Yesus telah mencontohkan ketegasan rohani yang mutlak. Jadi ini adalah fakta yang menarik yang kita pelajari dari ayat ini. Maka saya closing renungan ini. Jangan pernah merasa aman hanya karena berada di tempat ibadah. Pastikan Kristus benar-benar memerintah dalam hati dan persekutuan kita. Lalu kenalilah kuasa dan otoritas Yesus. Jangan hanya tahu tentang Yesus, tapi hiduplah di dalam Yesus. Artinya, kita menghidupi Yesus di dalam segala aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan yang ketiga, jangan main-main dengan dosa atau kompromi dengan kegelapan. Ajakan hari ini, hiduplah kudus. Mari hidup kudus, saudara. Kenapa? Karena hidup kudus adalah benteng sejati dari serbuan-serbuan si jahat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku tidak mau hanya berada di sekitar-Mu tanpa mengenal kuasa-Mu. Bongkarlah setiap kegelapan tersembunyi di dalam hidupku. Tegakkan otoritas-Mu di dalam hatiku. Ajarku untuk tidak berkompromi dengan dosa atau tipu daya, tetapi hidup dalam terang dan kebenaran. Aku mau menyerahkan setiap ruang dalam jiwaku untuk Engkau perintah sepenuhnya. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.